Kalau lo seorang gamer akut tapi lo benci banget sama desain laptop-laptop gaming pada umumnya, lo bakal cocok banget pakai laptop yang tampangnya menipu ini. Halo penonton, gue Bimo dan sejak miara kucing, hidup gue jadi berubah. Dari yang masih suka bangun siang kalau lagi nggak kerja, sekarang jadi bangun siang juga, tapi ditemenin kucing gue yang tidur di deket gue. Jadi laptop buatan MSI dengan seri Delta ini adalah sebuah laptop dengan spesifikasi gaming yang bakal gue bahas setelah ini. Tapi sebelumnya gue jelasin dulu kenapa desain laptop ini menipu. Seperti yang teman-teman bisa lihat, desain laptop ini tuh biasa banget, konvensional banget, bahkan kelihatan lebih kayak laptop bisnis yang boring dari segi looks-nya. Tapi menurut gue ini bisa jadi sesuatu yang bagus maupun jelek, tergantung dari sudut pandang mana user dari laptop ini menilainya. Meski gak nge-game, gue pribadi termasuk gak suka sama desain laptop yang gaming banget. Bentuk futuristik yang aneh-aneh kayak pesawat alien, lampu RGB kedap-kedip yang membutakan mata batin, sampai ke branding laptop gaming yang seringkali logonya gede-gede kayak baliho kader partai. Kenapa sih laptop gaming itu nggak didesain simple aja kayak laptop premium biasanya? Secara kan spesifikasi dari laptop gaming biasanya high-end, yang tercermin juga dari harga laptopnya. Jadi konten creator kayak gue yang biasanya pakai laptop spek high-end buat editing, tetap bisa bawa-bawa laptop gaming buat meeting ketemu klien. Juga presentasi di hadapan CEO company gede sekaligus kerja di tempat umum tanpa harus menarik perhatian dengan desain laptop yang agak techy alias norak di mata orang umum. Nah untungnya ada laptop-laptop semacam MSI Delta 15 ini yang desainnya biasa banget. In a good way. Karena buat gue desain laptop itu makin minimalis makin sesuai dengan preferensi gue pribadi. Desainnya plain banget, nggak ada lekuk-lekuk yang aneh, bahkan logonya aja lumayan kecil. Ditaruh di pojokan jadi nggak screaming for attention gitu. Meski menurut gue desain logonya ya masih agak gaming sedikit lah, kurang elegan. Nah mungkin buat orang-orang yang emang suka sama desain laptop gaming, tampilan dari laptop ini bakal ngebosenin banget. Tapi bentar, buat gue pribadi pun tampilan laptop ini agak ngebosenin. Lah gimana sih bang, tadi katanya senang sama yang simpel-simpel, nggak banyak drama, nggak banyak bingung kalau ditanya mau makan di mana. Jadi jujur aja, menurut gue desain laptop ini tuh setengah-setengah ya, jadi gaming banget enggak, elegan juga kurang. Plain banget aja gitu, kayak laptop yang didesain seadanya yang penting performanya kencang. Ya emang desain itu selera sih, tapi semoga teman-teman nangkep ya maksud gue. Gue berharap desain laptop ini sedikit lebih elegan aja kayak seri bisnis dari brand-brand lain. Apalagi ukurannya juga nggak kompak buat sebuah laptop bisnis atau laptop multimedia buat presentasi ke klien. Cukup berat juga di kisaran berat badan 1,9 kg. Terus gimana kualitas komponen yang lain? Pertama kali ngebuka lid dari laptop ini cukup berasa kokoh engselnya. Meski ukuran layar 15 inci tetap membuat lidnya berasa agak doyong-doyong. Standar sih. Tapi ngomong-ngomong lid, laptop ini lidnya bisa didoyongin sampai mentok 180 derajat. Cocok buat presentasiin konten yang ditampilin di layar laptop ini ke orang yang lagi duduk pas di depan lo. Di kafe rame, nan berisik, bikin susah ngobrol, tapi entah kenapa orang-orang pada suka meeting bahkan presentasi di tempat kayak gini. Sementara kalau kita tengok ke bagian bawah dari laptop ini terdapat rubber feet yang gede-gede dan tebal. Khususnya yang ada di bagian belakang untuk mengakomodasi lubang air intake sehingga laptopnya terjamin lebih adem. Juga terdapat dua speaker grills pada bagian bawah laptop ini, seperti laptop-laptop kebanyakan zaman sekarang. Overall case-nya terasa cukup solid tanpa ada sesuatu yang spesial juga. Biasa-biasa aja selayaknya laptop-laptop bagus zaman sekarang. Lanjut ke bagian touchpad-nya. Ngelus-ngelus touchpad pada laptop ini terasa smooth dan lumayan lega dengan ukuran yang nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil. Meski yang gue keluhkan adalah permukaannya yang terasa goyang-goyang ketika ditekan atau bahkan ketika ditap doang. Jadi berasa kurang solid konstruksinya. Beda halnya dengan keyboardnya yang berlayout 65%, tapi gede banget ukurannya, menyesuaikan dengan bodinya yang emang gede. Nyaman-nyaman aja dipakai buat ngetik maupun ngegame, konstruksinya pun berasa solid. Cuma emang agak kegedean aja buat preferensi gue yang terbiasa keyboard ukuran kompak. Backlight RGB-nya terang banget dengan default warna biru yang bisa di-customize melalui software MSI Center. Di bagian atas keyboard terdapat juga lubang-lubang kecil untuk air intake selain di bagian bawah laptop. Sementara exhaust-nya mengandalkan dua buah kisi-kisi yang terdapat pada sisi kanan dan kiri laptop. Exhaust-nya ini nggak terlalu kencang niup udara panas keluar, meski cukup berisik suaranya. Di sisi samping laptop terdapat beberapa port koneksi seperti satu buah port HDMI, satu buah port USB Type-C, dua buah port USB Type-A, dan sebuah port USB Type-C dengan fungsi power delivery.
Naik ke bagian layar yang berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Ukuran dan resolusi yang optimal emang buat ngegame di laptop. Tapi yang luar biasa adalah refresh rate-nya yang mencapai 240 Hz. Gokil. Dijamin smooth banget terutama di game-game yang support fitur variable refresh rate dari AMD FreeSync. Panelnya sendiri berjenis IPS, pretty good colors dengan spesifikasi close to 100% as RGB. Bezelnya juga udah tipis banget, no complaint. Menyempil di bagian atas layar seperti biasa terdapat sebuah kamera webcam dengan resolusi 720p 30fps. Ini meh ya, standar aja, yang penting asal ada aja. Dan ini adalah contoh hasil rekaman mikrofon dari laptop ini. Teman-teman bisa bantu nilai gimana kualitas dari mic-nya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, enough soal desain sama hardware-nya. Langsung aja kita gas bahas soal spek dan performance dari laptop yang udah memiliki sertifikasi AMD Advantage ini. Prosesor yang disematkan di laptop ini bertipe AMD Ryzen 7 5800H dengan dedicated GPU AMD RX 6700M dengan memori GDDR6 sebesar 10GB. RAM-nya sendiri menggunakan dua buah RAM DDR4 3200MHz sebesar masing-masing 8GB. Untuk kapasitas penyimpanan yang diberikan adalah sebuah SSD NVMe berkapasitas 1TB. Secara keseluruhan spek dari laptop gaming ini emang bukan kaleng-kaleng ya. Cukup sangar dan lega baik prosesor, GPU maupun storage yang diberikan. Bakal cocok banget lah sama content creator kayak gue atau para gamer AAA titles. Sementara untuk konektivitas nirkabel, laptop ini mengandalkan koneksi Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Dan seperti biasa untuk pengetesan performa, gue melakukan testing dengan menggunakan laptop ini untuk kegiatan gaming, photo converting, dan juga video editing. Oke, pertama-tama game testing dulu. Di game Dota 2, settingan grafis yang terbaca secara otomatis adalah best looking dengan suhu terpantau 63 derajat Celcius dan FPS yang bisa dicapai sebesar 120 FPS. Piece of cake banget ya game ini buat Ryzen 7 5800H dan RX 6700M. Oke, baiklah, kita kasih game yang lebih berat sedikit, yaitu Apex Legends yang penuh dengan efek-efek eye candy dan tekstur beresolusi lumayan tinggi untuk ukuran game FPS multiplayer. Settingan grafis yang terbaca secara otomatis adalah high dengan suhu yang menghangatkan laptop setinggi 84 derajat Celcius dan game berjalan di kisaran 120 sampai 160 FPS. Masih kurang berat ya, kita hajar lagi pakai game perusak smartphone yaitu Genshin Impact. Settingan grafis yang terbaca secara otomatis adalah high dengan suhu rata-rata di 73 derajat Celcius dan FPS yang bisa dicapai setinggi 60 FPS. Ini udah lumayan oke sih. Oke, mulai berasa ya bun, mari kita hajar lagi pakai game yang paling berat yang gue punya, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Grafis yang disarankan secara otomatis adalah profile high dengan suhu setinggi 78 derajat Celcius dan surprisingly bisa mencapai kisaran 90-140an FPS. Bisa gitu ya? Ya intinya ini membuktikan main game AAA di laptop ini tuh lumayan enteng ya. Nggak terlalu jadi beban hidup dan beban pikiran. Buat menjawab rasa penasaran seorang konten kreator kayak gue, mari kita jajal laptop ini buat mengkonvert foto dengan format RAW dari kamera 24MP Sony A7 III dan Fuji X100F. Total 112 RAW files berhasil dikonvert ke format JPEG dalam waktu 1 menit 39 detik aja, termasuk cepat jika dibandingkan dengan prosesor-prosesor modern yang udah pernah gue coba. Selama proses converting ini suhunya stabil di kisaran 53 derajat Celcius. Pengetesan yang terakhir adalah pengetesan yang paling relate sama gue, yaitu video rendering dengan menggunakan file 4K 8-bit dengan durasi 5 menit 9 detik. Proses rendering selesai dalam waktu 9 menit 29 detik di suhu yang terpantau stabil di 60 derajat Celcius. Hasil yang dicapai cukup mirip dengan laptop Asus ROG Flow X13 dengan chip AMD Ryzen 7 6800HS yang relatif masih baru. Cuma bedanya suhunya jauh lebih adem akibat sirkulasi udara yang lebih baik di bodi laptop yang lebih bongsor tentunya. Nah, secara umum suhu laptop ini gue perhatiin ada di kisaran 53 derajat Celcius pada gaming mode. Dan ketika dipakai gaming yang berat-berat, suhunya bisa naik maksimum di 85 derajat Celcius. Pada kondisi ini, bagian atas keyboard terasa sangat panas untuk disentuh. Terus dengan performa yang lumayan gacor kayak gini, gimana dengan baterainya? Selama gue tes beberapa minggu, baterai laptop ini sanggup bertahan rata-rata 10 jam untuk penggunaan ringan. Tapi kalau dipakai buat ngetes gaming, rendering, sama converting, paling bisa tahan 4,5 jam doang. Cukup oke sih sebenarnya buat ukuran laptop kencang dengan discrete GPU. Baterainya bisa full nyampe 100% pas dicas dari 20% dalam waktu 3,5 jam. Lama juga ya.
Oke, itu tadi hasil pengetesan performa yang gue alami sendiri. Pendapat dan pengalaman user lain mungkin bisa beda. Dan menurut gue lagi dengan harga jual sebesar Rp23.350.000 pada saat skrip video ini dibikin, laptop ini cukup worth untuk dibeli berdasarkan spek dan performa yang dihasilkan. Kalau soal desain ya balik lagi, ini masalah subjektif. Gue pribadi sih agak kurang srek karena ya nanggung aja, gaming enggak, bisnis juga enggak, menurut gue. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis dan gak asumsi ketika baca judul atau lihat thumbnail doang. Kalian luar biasa. Kasih komen, like, dan subscribe kalau belum. Follow semua sosial media gue biar akrab dan sampai jumpa di momen-momen pamer laptop berkedok meeting offline berikutnya. Bye-bye.